Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Menang dari kelas 1047 absen 16. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Piagam Madinah. Kisah Nabi Muhammad SAW tentang Piagam Madinah merupakan sebuah perjanjian tertulis yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk dipatuhi seluruh kelompok masyarakat. Tujuannya agar tercipta keamanan dan kerukunan antar kaum Muslim, musyrik, dan Yahudi yang tinggal berdampingan di Madinah. Madinah bukanlah kota yang besar. Masyarakatnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Pertama, kaum muslimin yang terdiri dari muhajirin dan ansor. Kelompok kedua, suku Aus dan suku Khazal yang belum beriman atau masih musyrik, dan kelompok yang ketiga yaitu kaum Yahudi yang terdiri dari 3 klan, yaitu Bani Banget, Bani Nadir, dan Bani Quraisy. Saat ini kelompok yang memegang kuasa terbesar di Madinah adalah kelompok pertama kaum muslimin. Apabila setelah peristiwa hijrah Rasulullah SAW memegang peran penting sebagai kepala agama sekaligus kepala pemerintahan di Madinah. Namun tidak semua orang menyukainya. Kepemimpinan Rasulullah, seorang musyrik bernama Abdullah bin Ubay memendam kebencian terhadap beliau. Hal tersebut dikarenakan dahulu setelah perang buat suku Aus dan Khazraj sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin Madinah. Harus yang aku yang menjadi pemimpin di sini, bukan Muhammad Abdullah bin Ubay. Merasa impiannya sebagai pemimpin Madinah hancur sejak hari pertama Rasulullah tekan kaki di Madinah. Kemudian Abdullah bin Ubay berpura-pura masuk Islam. Orang seperti Abdullah bin Ubay ini digolongkan sebagai orang munafik. Meskipun jumlah kelompok kedua ini tidak banyak, mereka selalu berusaha mencari cara untuk menjatuhkan posisi Rasulullah di hadapan Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka pura-pura bersikap baik, namun dari belakang menyimpan dendam yang besar. Kelompok ketiga yang terdiri dari orang-orang Yahudi sulit dilunakkan oleh Rasulullah. Yahudi yang tinggal di Madinah bukanlah orang Arab asli. Walaupun mereka hidup ala Arab, berbahasa Arab, dan mengenakan pakaian Arab seperti orang Arab pada umumnya, bahkan secara terang-terangan mereka menghina bangsa Arab dan menganggap bahwa hanya orang-orang Yahudi yang paling hebat. Mereka ambil orang-orang Arab dengan sebutan umum yin atau kaum yang tidak pandai baca tulis. Hore orang-orang ummiyin, kalian sungguh terbelakang, hahaha. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa diri mereka diperbolehkan untuk mengambil harta orang-orang ada sebagai telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 75. Dan di antara mereka ada orang-orang yang jika kamu mempercayakan kepada 1 dinar tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi jin, mereka terhadap dusta terhadap Allah. Pada mereka mengetahui orang-orang Yahudi yang awalnya menyebarkan berita kepada masyarakat Madinah tentang turunnya Nabi terakhir, namun anehnya mereka tidak mengakui Sri Muhammad yang justru membenci beliau karena Nabi terakhir bukan berasal dari Bani Israel. 3 klan Yahudi yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadi, dan Bani Quraisy dulunya bersekutu dengan suku Aus dan suku Khazraj. Sebelum datangnya Islam 3 kali inilah yang membangkitkan peperangan antar suku Aus dan suku Khazraj.
Layaknya musuh dalam selimut, kelompok ketiga kaum Yahudi dikenal dengan kepintarannya. Dalam pekerjaan, orang-orang Yahudi pandai memutar roda perdagangan, mengimpor kain biji-biji, Homer serta mengekspor kurma yang ahli dalam pekerjaan lainnya, sedangkan masyarakat asli Madinah dimanfaatkan oleh mereka sebagai pekerja kasar dan dibayar rendah. Dengan mereka juga menerapkan sistem riba yang diharapkan oleh Islam. Setelah datangnya Islam, Rasulullah mulai memperbaiki tata-tata kehidupan masyarakat Madinah. Beliau mengajak mereka untuk bersikap amanah terhadap janji dan mencari harta dengan cara yang halal. Hal ini membuat orang-orang Yahudi geram. Apa-apaan sih? Muhammad itu seenaknya saja ikut campur dalam urusan dagang kita. Kalau begini terus, keutuhan kita akan semakin sedikit, atau malah bisa rugi. Walaupun kelompok ketiga ini kesal, tindakan Rasulullah mereka tidak berani menampakkan, setidaknya pada tahun-tahun awal hijrah. Mereka berpura-pura baik, ditambah lagi ketika seorang ulama Yahudi bernama Abdullah bin Salam menyatakan diri masuk Islam. Suatu hari Abdullah bin Salam mendengar tentang kedatangan Rasulullah di Madinah. Ia bergegas menemui beliau dan mengajukan beberapa pertanyaan yang hanya dipahami oleh Nabi dengan mudah. Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut. Seketika itu pula Abdullah bin Salam masuk Islam. Yahudi yang aku kenal adalah orang-orang yang suka berbohong. Jika mereka mendengar tentang keislamanku, pasti mereka tidak akan percaya dengan mendengar ucapan Abdullah bin Salam tersebut. Rasulullah kemudian mengutuskan seseorang untuk mendatangkan orang-orang Yahudi di kediaman beliau. Sementara itu Abdullah bin Salam tidak menampakkan dirinya. Aku ingin bertanya bagaimana kedudukannya. Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian, di orang-orang yang paling banyak ilmunya di antara kamu. Ia juga orang yang paling baik di antara kamu, serta pemimpin kami. Lalu Rasulullah melanjutkan pertanyaan berikutnya. Pelontos, apa pendapat kalian jika sekarang ia masuk Islam? Itu tidak mungkin terjadi ya. Dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Aku sangat mengenal Abdullah dengan baik. Tiba-tiba Abdullah bin Salam keluar dari persembunyiannya dan bersyahadat. Di hadapan orang-orang Yahudi, aku bersaksi bahwa tiada Allah yang berhak disembah selain Allah, dan sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang Yahudi yang mendengarnya kesaksian ulama mereka seakan tidak percaya dan menyangkanya. Engkau tidak benar-benar mengatakan, kau pasti sedang berdosa. Keberadaan kaum Yahudi merupakan gangguan yang harus dihadapi oleh Rasulullah di dalam Madinah, sedangkan gangguan dari luar berasal dari kaum musyrik Quraisy yang masih berupa upaya menghancurkan kaum muslim bahkan setelah mereka meninggalkan kota Mekah. Akibat kaum musyrik Quraisy mulai menghasut orang-orang Arab yang berkunjung ke Ka'bah untuk ikut mengucilkan kota Madinah. Menyadari permasalahan tersebut, Rasulullah tidak tinggal diam dan berinisiatif menulis sebuah perjanjian. Beliau sadar bahwa untuk berhadap dengan kaum musyrik dan Yahudi tidak cukup hanya dengan lisan. Perjanjian tersebut dinamai Piagam Madinah. Beberapa di antaranya berisi tentang: pertama, setiap kelompok dibebaskan untuk beribadah sesuai dengan agama. Kedua, dilarang menyakiti dan harus saling membantu antar kelompok dalam menghadapi musuh. Dari luar ketiga Madinah adalah kota haram atau suci yang tidak boleh dihuni tanpa izin masyarakatnya. Selanjutnya, apabila terdapat perselisihan antara perjanjian ini, maka keputusan dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian akhir kisah Piagam Madinah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini antara lain adalah: pertama, hendaknya kita menaati pemimpin yang mengajak
pada kebaikan, serta hukum yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Dan kedua, hindarilah sikap sombong dan membanggakan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Wallahu a'lam bishomad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kisah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.